Langkah pertama di sini saya siapkan untuk isiannya dulu. Ada 1 buah wortel yang sudah dipotong kotak kecil, ada 1 buah kentang dipotong kotak kecil juga dan direndam air biar nggak hitam. Di sini ada 1 keping bihun, ini sudah saya rebus dan saya potong kecil-kecil juga. 4 butir telur yang sudah direbus nanti saya potong-potong. 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. 4 siung bawang merah yang sudah dicincang halus, dan ini saya pakai seledri secukupnya. Kalau ada daun bawang juga bisa ya. Tumis bawang merah dan juga bawang putih. Kalau sudah wangi dan baunya harum, tambahkan ladaku merica bubuk. Aduk lagi, tambahkan kentang dan juga wortel. Kalau sudah tercampur wortel dan juga bumbu-bumbunya, kemudian tambahkan 100 ml air putih. Lanjut seasoning, masukkan gula, garam, kaldu bubuk sesuai selera. Lanjut masak wortel dan juga kentang sampai benar-benar matang dan empuk. Kalau keduanya sudah empuk, tambahkan bihun, aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir masukkan irisan seledri. Bisa juga menggunakan daun bawang ya. Lanjut cek rasa, kalau sudah oke, isian pastel siap untuk digunakan. Isiannya sudah dibuat, lanjut bikin adonan kulitnya. 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, ini diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan 50 gram mentega yang sudah dicairkan, aduk lagi sampai adonannya benar-benar berpasir. Kalau adonan sudah berpasir, seperti ini teksturnya, tambahkan 100 ml air hangat, aduk lagi sampai tercampur rata. Mau saya uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah benar-benar bersih. Uleni sampai tercampur dengan rata dan sedikit kalis, tidak perlu kalis banget, nggak apa-apa, cukup tercampur aja seperti ini. Kalau sudah, istirahatkan adonan kurang lebih 15 menitan, ini ditutup menggunakan plastik. Kalau sudah 15 menitan, adonannya sudah mulai lentur dan enak banget untuk dibentuk. Lanjut pindahkan ke papan kerja. Untuk adonan ini, saya bagi menjadi 4 bagian dulu dan setiap bagian ini saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Jadi totalnya nanti ada 20 potong pastel ya. Karena setiap bagian saya bagi 5 seperti ini. Kalau belum bisa kira-kira, teman-teman bisa menggunakan timbangan biar ukurannya pas ya. Untuk isiannya udah siap. Ini telur sudah dipotong-potong juga, dan ini ada putih telur untuk perekatnya. Ambil 1 bagian adonan, lanjut pipihkan menggunakan tangan. Dan kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau nggak ada rolling pin, teman-teman bisa menggunakan botol atau juga gelas. Kalau sudah pipih seperti ini, ambil 1 sendok isian dan taruh di bagian tengah seperti ini. Tambahkan 1 irisan telur, lipat sisi kanan dan juga sisi kirinya seperti ini, bisa dilihat di video. Lanjut olesi putih telur bagian ujungnya untuk perekat dan gulung pastelnya sambil sedikit ditekan seperti ini. Untuk langkah dan caranya sama saat membuat risol ya. Ini hasilnya seperti ini, cantik banget, lakukan sampai selesai. Dan pastel gulungnya sudah selesai semua digulung, lanjut digoreng. Goreng pastel gulung di dalam minyak panas dan juga banyak. Goreng sampai matang kecoklatan atau sampai golden brown. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sisa pastel sampai selesai. Ini dia pastel gulungnya, sudah selesai semua digoreng, siap untuk disajikan. Jangan lupa taburi menggunakan rawit hijau biar makin cantik tampilannya dan makin mantep. Kalau teman-teman mau jualan bisa dibungkus menggunakan mika biar tampilannya cantik seperti ini ya. Saya pakai mika kecil dan juga mika besar. Selain menggunakan cabai rawit, bisa juga dicocol menggunakan saus seperti ini. Gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba resepnya. Langkah pertama kita bikin daun pizzanya dulu. Ini 250 gram tepung terigu protein tinggi, 35 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 1 butir kuning telur, 1 sendok teh ragi instan, dan 125 ml air dingin. Selanjutnya ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini saya mengaduknya menggunakan mixer. Kalau teman-teman mau mengaduk manual juga boleh. Kalau sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 25 gram mentega, bisa juga menggunakan butter. Setelah menteganya masuk, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut ini diaduk atau di mixer lagi sampai semuanya tercampur rata dan sampai adonannya itu kalis ya.
Ini saya kurang lebih memixernya itu 8 sampai 10 menitan sampai benar-benar adonannya itu benar-benar kalis. Ini sudah kalis. Tandanya kalis seperti ini ya, sudah tidak lengket. Dan kalau direnggangkan bisa membentuk jendela seperti ini ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tandanya sudah kalis. Selanjutnya daun pisangnya ini mau saya diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Ini mau saya tutup menggunakan plastik, bisa juga menggunakan serbet bersih. Nah ini setelah didiamkan beberapa saat kurang lebih 30 menitan, ini sudah mulai mengembang. Lanjut mau saya pindahkan ke papan kerja. Lanjut pipihkan dan ratakan adonan membentuk persegi panjang. Pipihkan seperti ini menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, teman-teman bisa menggunakan gelas plastik atau botol ya. Ini adonannya sudah pipih dan membentuk persegi panjang. Selanjutnya saya beri saus bolognese. Saus bolognese-nya instan aja, saya pakai merek itu ya. Lanjut diratakan ke seluruh bagian adonan seperti ini. Kalau sudah, beri topping sesuai selera. Ini saya pakai sosis ayam yang dipotong-potong, jagung manis pipil, dan juga keju slice ya. Ini ditaburi juga dengan mozzarella parut. Selanjutnya diberi juga saus tomat seperti ini. Teman-teman bisa juga menggunakan saus sambal. Lanjut beri juga mayones seperti ini ya. Kalau sudah, digulung adonan pizzanya, kita roll seperti ini sampai ujung kita gulungnya ya. Setelah adonan pizzanya itu selesai di roll, lanjut ini bagian ujungnya atau bagian ininya dicubit-cubit seperti ini ya, biar dia itu mengunci. Bisa dilihat di video seperti ini, kita cubit-cubit seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Kalau adonan pizzanya sudah dirasa aman dan terkunci, lanjut ini mau dipotong-potong. Saya potong kurang lebih ini ada 12 potong atau 12 bagian pizza roll atau pizza gulung ya. Pizza rollnya sudah selesai semua dipotong-potong. Selanjutnya mau saya taruh di paper cup case roti seperti ini ya. Letakkan adonan pizza roll ke dalam paper case sampai selesai. Kalau sudah selesai, ini saya diamkan kurang lebih 1 jam sampai benar-benar mengembang 2 kali lipat ya. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Lanjut mau saya beri saus sambal di atasnya dan juga mayones. Untuk topping bagian atas itu bebas ya, disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Lanjut mau saya beri sedikit taburan keju mozzarella dan parsley di atasnya seperti ini ya. Sebelum memberi topping, ini sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 15 menitan, dan ini pizza rollnya siap untuk di oven atau dipanggang. Panggang pizza roll dengan suhu 180 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 25-30 menitan atau sampai adonan pizzanya itu benar-benar matang ya. Ini kurang lebih sudah 30 menitan, adonan pizzanya sudah mengembang sempurna. Ini sudah matang. Lanjut mau saya keluarkan dari oven. Ini aromanya semerbak, bau pizza di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dilihat ini menul-menul banget ya pizzanya. Masya Allah, ini sangat menggoda loh. Dan mau saya ambil, ini bisa dilihat, Masya Allah tabarakallah, ini mengembang sempurna ya, cantik banget tampilannya. Mau saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bisa dilihat ini sangat lembut banget, Masya Allah, enak banget, lembut. Pokoknya ini wajib banget teman-teman coba ya. Bikinnya sat-sat, super gampang banget, hasilnya enak, lembut, pokoknya mantep banget. Teman-teman juga bisa di packing seperti ini kalau ada pesanan atau buat ide jualan gitu ya, bisa di packing menggunakan plastik OPP seperti ini. Dan bisa juga ditempel menggunakan stiker thank you atau stiker jualan teman-teman seperti ini ya. Di sini saya siapkan spaghetti, ini beratnya 1 kilo, saya pakai merek ini aja ya, yang ekonomis. Ini spagettinya mau saya rebus semuanya ya, 1 kilo. Jangan lupa dikucuri minyak biar spagettinya itu tidak lengket. Kalau si spagettinya sudah mulai empuk dan al dente, siap diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini ada 3 siung bawang putih udah dicincang halus, 1 buah bawang bombay udah dicincang halus juga, ada 4 buah tomat ini dikupas dan dicincang halus, 350 gram saus tomat,
Ini 200 gram dada ayam di chopper. Ini ada 10 buah bakso, saya chopper juga. 5 buah sosis saya iris halus. 1 sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, dan ada oregano juga, nanti saya pakai secukupnya aja ya. Dan ini juga ada garam sebanyak 1 sendok makan. Oke, lanjut bikin saus bolognese-nya. Ini minyak sudah panas, tumis bawang putih dan juga bawang bombay yang sudah dicincang halus. Tumis sampai baunya harum dan matang. Lanjut tambahkan merica bubuk dan masukkan juga si tomat yang sudah dihaluskan ini ya. Kalau sudah, tambahkan dada ayam. Ini diaduk sampai matang dan tercampur rata. Kalau sudah matang, tambahkan bakso dan juga sosisnya. Ini dimasak sampai semuanya itu benar-benar matang. Kalau semuanya sudah matang dan tanak, kemudian tambahkan saus tomat. Aduk-aduk, masak lagi sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Kalau semuanya sudah tercampur dengan rata, tambahkan kurang lebih 600 ml air putih. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan matang, dan tambahkan seasoning, garam, kaldu bubuk, dan juga oregano. Untuk takarannya disesuaikan saja sesuai selera teman-teman ya. Lanjut saya tambahkan 1 bungkus La Fonte Bolognese, ini yang rasa sapi. Diaduk lagi sampai tercampur rata, kemudian tambahkan si spaghettinya ini. Aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata dan bumbunya itu meresap. Lanjut yang terakhir, tambahkan juga 1 bungkus lagi saus bolognese-nya. Aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Di tahap ini bisa dikoreksi rasa ya, kalau kurang-kurang apa bisa ditambah lagi takaran bumbu atau yang lainnya ya. Lanjut, ini mau saya masukin ke dalam cup-cup seperti ini. Saya masukin semua spagettinya ke dalam cup seperti ini. Nah, si spagettinya ini sudah siap semua dimasukkan ke dalam cup seperti ini. Nah, lanjut saya mau buat saus putihnya atau saus bechamelnya dulu. Sebelumnya saya sudah memanaskan teflon, ini masukkan mentega. Kalau sudah menteganya masuk, tambahkan juga tepung terigu, aduk lagi sampai tepung terigunya itu matang. Kemudian tambahkan susu UHT sebanyak 1 liter. Masukin juga pala bubuk, kaldu bubuk, dan juga merica bubuknya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 150 gram keju parut. Ini saya pakai keju cheddar, dan tambahkan juga 3 lembar keju slice ya. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan yang terakhir, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan kental manis putih. Aduk lagi sampai tercampur rata, dan saus bechamelnya ini siap untuk digunakan. Selanjutnya, tuang saus bechamel di atas cup spaghetti seperti ini. Kalau sudah selesai semua, untuk bagian atasnya ini saya taburi lagi menggunakan keju mozzarella. Ini sudah selesai semua. Lanjut mau saya panggang. Lanjut panggang spaghetti brulee-nya dengan suhu 190 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 50-60 menitan atau sampai spaghetti brulee-nya itu matang. Kalau bagian atasnya sudah mulai kelihatan kecoklatan seperti itu, tandanya sudah mulai matang ya. Dan ini kurang lebih sudah 60 menitan saya panggang. Ini sudah matang dan saya angkat. Lanjut untuk loyang berikutnya saya panggang juga. Untuk suhu ovennya masih tetap sama 190 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 50-60 menitan atau sampai si spaghetti brulee-nya itu matang. Ini sudah matang. Lanjut diangkat semuanya dan keluarkan dari oven. Nah, ini dia spaghetti brulee-nya sudah matang semuanya ya. Bisa dilihat ini cantik banget tampilannya. Paling enak dinikmati kalau pas masih hangat-hangat kayak gini baru keluar dari oven. Ini total semuanya sudah dikeluarin dari oven. Dan untuk 1 kilo spaghetti itu jadi 44 cup ya teman-teman. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika seperti ini. Dan bisa ditempel juga stiker thank you atau stiker jualan teman-teman di sini ya. Ini mau saya cobain. Ini rasanya mantep banget, teman-teman wajib banget coba. Di sini saya siapkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 40 gram mentega atau margarin, 2 sendok makan gula halus, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, 2,5 sendok makan minyak goreng,
dan 60 ml air putih. Untuk pisangnya saya pakai pisang tanduk yang sudah matang banget. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung terigu, gula halus, vanili bubuk, dan juga garam. Ini diaduk dulu bahan keringnya sampai tercampur dengan rata. Kalau bahan kering sudah benar-benar tercampur dengan rata, kemudian tambahkan mentega. Ini dimasukkan semuanya, aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan minyak goreng. Ini diaduk dan saya mengaduknya menggunakan tangan. Kalau sudah mulai berpasir seperti ini, kemudian tuang air. Tuang sedikit demi sedikit. Lanjut kita uleni sampai sedikit kalis ya. Kalau sudah sedikit kalis, nggak perlu terlalu kalis banget. Ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 30 menit atau 1 jam. Ini saya bungkus menggunakan plastik. Teman-teman bisa menggunakan plastik wrap biar nggak kering. Lanjut, ini pisangnya saya potong-potong. Untuk satu buah pisang tanduk ini saya potong menjadi kurang lebih itu 7 bagian ya, seperti ini. Dan total pisang tanduk 3 ini jadi ada kurang lebih 20-an potong ya. Untuk kulitnya ini kurang lebih sudah 1 jam saya diamkan. Sudah mulai lentur, jadi biar enak dibentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, saya pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman nggak ada rolling pin, bisa menggunakan botol atau gelas atau alat apa aja yang ada di rumah. Lanjut, ini saya potong-potong adonan kulitnya. Ini kurang lebih jadi 21 buah atau 21 potong gitu ya. Untuk berat setiap kulitnya kurang lebih 14 gram seperti ini. Lanjut, bentuk kulitnya memanjang seperti ini. Kalau sudah dipilih memanjang, kemudian dipipihkan atau ditipiskan seperti ini. Untuk bagian pinggir-pinggirannya di cutting aja biar kelihatan rapi ya. Seperti ini, pas dililit nanti dia itu rapi, nggak berantakan. Kemudian ambil pisangnya, taruh posisinya seperti ini, dan untuk bagian ujungnya direkatkan. Lanjut dililitkan ke setiap pisang si kulitnya ini seperti ini lentur banget, jadi enak banget pas dibentuk ya. Nah, untuk bagian ujungnya dikunci seperti ini ya, dan lakukan sampai selesai. Nah, ini total semuanya ada 21 pieces ya. Ini siap untuk digoreng. Pastikan minyaknya itu sudah benar-benar panas. Goreng dengan minyak panas dengan api sedang. Goreng sampai pisang molennya itu matang atau sampai golden brown gitu ya. Pas membalik pisang molennya, pastikan sudah terapung dulu baru dibalik. Kalau sudah matang, siap diangkat dan ditiriskan. Dan pisang molennya pun sudah jadi dan siap untuk disajikan. Teman-teman gak akan nyesel kalau buat ini di rumah. Pokoknya wajib banget dicoba resepnya ya teman-teman. Untuk bagian luarnya itu super keras-keras banget, super kriuk, dan dalamnya itu super lembut. Pastikan nyari pisangnya itu yang benar-benar matang banget ya, biar dalam pisangnya itu manis rasanya, enak banget. Langkah pertama, siapkan wadah. Pecahkan 2 butir telur suhu ruang, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Ini diaduk sampai telur dan gulanya itu tercampur dengan rata. Tidak perlu terlalu larut, nggak apa-apa gulanya ya. Kalau sudah, tambahkan 180 gram tepung terigu protein sedang. Ini masukinya diayak biar tepung terigunya itu nggak bergerindil. Kemudian tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan 2 bungkus coklatos atau minuman coklatos itu ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Ini diaduk sampai adonannya itu benar-benar tercampur dengan rata. Sembari dituang air sebanyak 220 ml secara bertahap. Ini diaduk sampai adonannya itu benar-benar licin dan tidak ada yang bergerindil ya. Aduk terus sampai benar-benar tercampur dengan rata. Teman-teman juga bisa mengaduknya menggunakan mixer ya, biar cepet gitu. Kalau sudah, bisa disaring memastikan agar nggak ada yang bergerindil. Ini siap untuk dipanggang. Siapkan teflon. Olesi dengan sedikit minyak, pastikan teflonnya itu sudah benar-benar panas. Lalu tuang 1 centong adonan ke atas teflon. Masaknya itu pakai api kecil aja ya. Kalau sudah berlubang semua, angkat. Lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis. Sambil menunggu adonannya itu selesai dipanggang, kita bisa
menyicil melipat adonannya atau melipat si martabak lenggangnya dengan menggunakan cetakan pastel seperti ini. Saya isi menggunakan keju cheddar parut dan sedikit mesis. Bisa ditambah juga pakai kental manis putih ya, atau kental manis coklat. Lanjut dilipat sambil ditekan kencang seperti ini biar mengunci ya, dan ini dia hasilnya. Menuang adonan martabak lenggangnya di atas teflon itu pastikan sesuai dengan ukuran diameter cetakan pastelnya ya, biar hasilnya itu cantik ya. Karena cetakan pastel saya itu lumayan besar atau lumayan lebar, jadi saya buat martabak lenggangnya itu rada lebar-lebar ya. Kalau teman-teman punya cetakan pastel yang lebih kecil, nanti hasilnya itu imut-imut, jadi hasilnya itu lebih banyak ya. Untuk adonan yang saya buat ini rasanya itu nggak terlalu manis, jadi kalau teman-teman mau menambahkan kental manis bisa banget ya untuk toppingnya. Pokoknya sambil memanggang sambil mencetak, lakukan sampai selesai. Setelah semuanya selesai dicetak, ini dia hasilnya. Cantik banget. Ini total keseluruhan itu jadi 13 pieces ya, ukuran besar-besar seperti ini. Kalau teman-teman pengen hasilnya banyak, bisa menggunakan cetakan pastel yang diameternya itu kecil ya, jadi hasilnya itu lebih banyak. Rasanya enak banget, super empuk, mongis. Pokoknya teman-teman wajib banget dicoba di rumah ya. Cocok banget untuk ide cemilan atau juga untuk ide jualan, ide isian snack box juga cocok banget ya. Atau bisa banget buat sarapan kalau pagi-pagi, karena ini tuh bikinnya super satset banget, super gampang pokoknya. Tanpa resting, tanpa ragi. Pokoknya recommended banget. Untuk isiannya juga bebas ya, teman-teman bisa pakai selai atau yang lainnya. Oke, segitu dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba resepnya. Di sini saya siapkan kacang hijau. Ini beratnya 250 gram, udah dicuci bersih dan sudah saya rendam 5 jam ya. Bisa juga direndam semalaman. Karena nggak ada kacang hijau kupas, jadi saya pakai kacang hijau biasa aja. Lanjut, ini mau saya kukus. Saya kukus juga kentang. Ini mau saya pakai nanti buat kulitnya. Kurang lebih sudah 45 menitan ini dikukus. Lanjut mau saya cek dan ini sudah empuk. Mau saya angkat dan mau saya haluskan. Pokoknya dipastikan si kacang hijaunya ini sudah benar-benar empuk banget ya. Kalau sudah, ini diangkat. Sudah diangkat semua, lanjut mau saya haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan blender atau bisa juga menggunakan chopper. Ini kalau sudah lumayan halus seperti ini, nah ini teksturnya seperti ini aja ya, nggak perlu terlalu halus banget. Lanjut kita masak si kacang hijaunya ini, masukkan ke dalam wajan atau teflon. Tambahkan juga 8 sendok makan gula pasir dan sedikit garam. Kemudian tambahkan 200 ml air putih. Ini dimasak sampai matang dan airnya itu meresap dan semuanya itu tercampur dengan rata. Kalau sudah mulai seperti ini, menurut saya ini teksturnya sudah cukup ya, nggak perlu terlalu kering banget. Lanjut ini ditimbang. Ini saya timbang kurang lebih 15 gram dan saya bulat-bulatkan seperti ini. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Dan lakukan sampai selesai. Ini hasilnya setelah selesai. Lanjut kita sisihkan dulu. Lanjut buat adonan kulitnya. Ini ada 300 gram tepung ketan putih, 5 sendok makan gula pasir atau sebanyak 75 gram, sedikit garam. Dan ini diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Kalau sudah, tambahkan 50 gram kentang yang sudah direbus atau dikukus tadi ya. Ini dipenyet-penyet aja seperti ini. Lanjut dicampur semuanya dengan tepungnya. Kalau dirasa sudah tercampur, kemudian tambahkan 200 ml air panas. Ini masukinya itu bertahap dan saya menggunakan spatula karena ini airnya itu masih panas. Tuang sedikit demi sedikit. Lanjut sisanya tuang semuanya ke dalam adonan. Dan mau saya ganti spatulanya menggunakan tangan ya. Uleni adonannya sampai benar-benar kalis ya. Kurang lebih seperti ini. Setelah beberapa saat diuleni, hasilnya atau teksturnya seperti ini ya. Ini kalis. Lanjut dibentuk. Saya bentuk bulat-bulat. Ini saya timbang, kurang lebih beratnya itu 20 gram ya. Seperti ini. Kalau sudah dibulat-bulatkan, kalau teman-teman nggak ada timbangan, bisa juga dikira-kira aja ya beratnya atau bulatannya gitu. Disesuaikan saja sesuai selera. Lakukan sampai selesai ya.
Kalau sudah selesai semua, ini siap untuk dicetak. Ini tadi sudah dibulat-bulatin semua, kemudian siapkan wijen dan juga air untuk pencelupnya nanti ya. Kemudian ambil satu adonan kulit. Ini dipipihkan sampai benar-benar pipih banget. Usahakan setipis mungkin ya. Kalau sudah dirasa tipis seperti ini, kemudian ambil satu isiannya dan dimasukkan ke tengahnya seperti ini. Lanjut ditutup menggunakan adonan kulitnya sampai semuanya itu tertutupi. Kalau sudah tertutupi semua, selanjutnya dibulatkan dengan cara seperti ini. Kalau sudah dirasa bulat sempurna, ini kita masukkan ke dalam air. Kalau sudah, kita pindahkan ke dalam wijen dan kita baluri menggunakan wijen. Tujuan diberi air itu biar wijennya itu menempel ya. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Kalau dirasa adonan kulitnya itu kering, bisa ditekan-tekan sampai adonan kulitnya itu menjadi kalis kembali. Lanjut dibentuk atau dipipihkan setipis mungkin seperti ini. Kalau sudah, ambil isian dan diletakkan di bagian tengah. Lanjut ditutup semua adonannya seperti ini ya. Kemudian dibulatkan adonannya. Kalau sudah, dimasukkan ke dalam air dan dibaluri menggunakan wijen. Lakukan sampai selesai. Untuk isinya tuh nggak kepake semua ya, ada beberapa sisanya dan ini totalnya ada 30 pieces ya. Lanjut, ini saya goreng. Sebelum digoreng, pastikan minyaknya itu dingin ya. Jangan pakai minyak panas. Lanjut ditekan-tekan biar si wijennya itu nggak berhamburan. Lanjut ini dimasukkan secukupnya dan dimasak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Kalau sudah, ini dibalik-balik, diaduk biar matangnya itu merata. Jadi menggoreng adonan onde-onde itu dengan minyak dingin terlebih dahulu ya, biar dia itu mengembang sempurna dan tidak meletus-meletus. Kalau sudah dirasa kokoh seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Lanjut, kalau mau menggoreng lagi, pastikan minyaknya itu didinginin dulu ya. Dan ini sudah selesai semua digoreng. Ini hasilnya cantik banget, Masya Allah tabarakallah. Ini totalnya ada 30 pieces ya. Bisa dilihat, ini tuh dalamnya kopong ya. Ditekan seperti ini, memes begitu, Masya Allah. Mau saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, cuy, kenyal, kemeremes gitu, pokoknya enak banget. Ini mau saya gunting bagian dalamnya biar kelihatan. Ini kopong ya teman-teman. Nah, bisa dilihat, Masya Allah. Ini kalau pakai isian kacang hijau kupas itu lebih cantik lagi hasilnya. Oke, jadi segitu dulu videonya. Semoga video yang saya share kali ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba resepnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.